Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Khataliman azanillahu wa yakum jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar seluruhnya Bapak Ibu yang mulia? Alhamdulillah. Baik, pada bersyukur kepada Allah, seperti biasa kita lanjut dengan baca salawat dan doa belajar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Khataliman azanillahu wa yakum, kita akan melanjutkan kajian dari kitab At-Tadhhib dalam bab fikih muamalah, ya. Yakni yang kita sekarang insyaallah sudah masuk pada pasal tentang bab khiyar, ya. Bapak Ibu yang mulia pernah dengar istilah khiyar ini? Jadi jual beli itu ada namanya khiyar, ya. Wal mutabayi'ani. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillah. Wal mutabayi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Di sini dijelaskan bahwasanya orang yang saling berjual beli itu ada kesempatan untuk melakukan khiyar. Khiyar itu adalah pilihan, ya. Apakah dia akan melanjutkan transaksi atau membatalkan? Itu dibolehkan. Malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Ya, jadi Bapak yang mulia, hukum asal jual beli itu lazim, mengikat, ya. Ketika sudah ditransaksikan, saya jual barang ini, yang membeli saya terima, saya beli barang ini, gitu kan? Iya, saya terima, saya beli. Sekian rupiah penggantinya dan seterusnya. Maka ini sudah lazim mengikat. Ya, tidak bisa dibatalkan secara sepihak kecuali masih dalam pertemuan majelis tersebut. Jadi kalau kita bertransaksi di dalam majelis, kemudian misalnya, ini HP Pak, berapa? 2 juta. Oke, beli ya. Iya, 2 juta. Ini belum berpisah, terus saya berubah pikiran. Pak, maaf Pak, nggak jadi deh Pak. Saya ada keperluan lain, nanti ada meeting Zoom pakai HP misalkan. Saya lagi butuh HP-nya, nggak jadi. Walaupun uang udah saya terima, maka ini bisa dibatalkan. Kenapa? Karena masih dalam satu majelis, belum berpisah. Tapi kalau sudah uang saya terima, HP Bapak pegang, lalu saya keluar atau Bapak yang pergi keluar dari majelis akad, maka ini sudah mengikat, lazim. Nggak bisa kemudian saya berubah pikir, saya mau pulang nyampe pasar, ingat nanti malam ada meeting Zoom, saya nggak punya HP, nanti gimana, mending penting ini, buru-buru saya balik ke sini. Pak, mohon maaf, ini yang tadi saya balikin aja duitnya, mana HP saya penting. Kata si bapak, enggak, saya lagi butuh HP, saya nggak mau. Saya nggak bisa maksa Pak, lu balikin, nggak bisa. Ini sudah akadnya mengikat, lazim, nggak bisa dibatalkan sepihak. Ya, nah ini hukum asalnya Pak. Bisa dibatalkan kapan? Tadi, ketika masih dalam satu majelis, masih belum berpisah orangnya, boleh. Ini namanya khiyar. Hak memilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan masih bisa ketika dalam satu majelis. Mana dalilnya? Disebutkan di sini oleh muallif, ya. Kitab disebutkan dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari, rawal Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-mutabayi'ani kullun wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi
ma lam yatafarraqa illa bai'ul khiyari. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang saling berakad transaksi jual beli, kullun wahidin minhuma, setiap masing-masing dari keduanya, bil khiyari ala sahibihi, itu ada hak untuk memilih, ya, pada masing-masing pihaknya, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah, illa bai'ul khiyari, kecuali jual beli khiyar. Nah, jadi Bapak yang mulia, boleh ya membatalkan ketika misalnya disyaratkan. Masya Allah, jazakallahu khairan Bapak yang mulia, makasih banyak, barakallahu fiik. Ya. Ketika disyaratkan dalam transaksi tersebut ada khiyar, ya, boleh membatalkan. Bahasa kita hari ini paling enak apa? Gampangnya untuk memudahkan pemahaman itu bahasanya garansi, mungkin gitu, ya. Kecuali ada garansi. Garansinya berapa lama? Katakan 3 hari. Ya. Jadi nggak apa-apa kita, jadi misalnya Bapak udah bawa HP saya selama 3 hari, kalau dirasa ada error nih, ketahuan ada bug pada saat melakukan HP itu, mengoperasikan HP, Bapak 2 hari nih megang HP saya, ya, bisa kembali, jazakallah khair. Jadi bisa balikin ke temu saya lagi untuk minta duitnya lagi, ya. Kenapa? Karena sudah disyaratkan ini khiyar, ya, bisa ada garansi lah 3 hari. Nah, itu. Kalau tidak ada, maka tidak bisa kita membatalkan. Atau Bapak itu kalau tadi bug itu berarti aib, ya. Tidak aib pun sekalipun, misalnya setelah ini HP-nya normal operasi dan seterusnya, cuma Bapak punya pikiran lain, ternyata uang 2 juta itu mau dipakai buat daftar ulang anak. Kemarin ternyata berganti semester itu butuh ada duit daftar ulang, ternyata kan ada model-model begitu kan. Jadi begitu masuk semester berikutnya ada daftar ulang untuk kegiatan 1 semester. Gara-gara 1,8 juta butuh 2 juta, duit nggak ada lagi. HP-nya normal. Bisa nggak ngembaliin? Bisa, kalau disyaratkan di awal transaksi. Gitu. Boleh, ada khiyar misalnya. Ya udah 3 hari buat mikirlah buat apa. Bisa. Tapi kalau nggak ada itu, nggak bisa. Itu sudah mengikat, sudah lazim akadnya. Ya. Maka bil khiyar lahu yasfahul akad, ya, wa yuraddul bai'. Yang dimaksud khiyar itu dia dapat memfasah akad, ya, menghapus atau menggagalkan akad dan mengembalikan jual beli. Malam yatafarraqa maksudnya selama belum berpisah, ya. Yang keduanya itu yughadiru ahaduhuma majlisul akad. Keduanya masih berada dalam satu majelis akad. Ini penjelasan dari muallif kitab tentang penjelasan hadis yang dimaksud di atas, ya. Baik Bapak yang mulia, ini tentang jual beli, ya, jual beli yang dimana di dalamnya ada khiyar. Nah, berapa lama sih khiyarnya di situ? Di sini disebutkan walahuma ayyashtaritul khiyara ila 3 ayyamin. Dan bagi keduanya boleh mensyaratkan khiyar itu sampai 3 hari. Jadi boleh khiyar itu, garansi itu 3 hari. Jadi garansi untuk melanjutkan atau membatalkan akad itu boleh 3 hari. Itu tidak hanya pada pihak yang membeli, pihak yang menjual juga sama, gitu ya. Jadi yang penting saling disepakati di awal transaksi. Kalau disepakati maka kita pegang kesepakatan itu. Karena pada asalnya seorang muslim itu berada di atas syarat muslim yang lainnya. Al-muslimuna ala syurutihim au kama qala, kata Nabi, ya. Orang Islam itu berada di atas syarat yang telah ditetapkan. Selama syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak mengandung kebatilan. Kalau ada syarat ditetapkan dalam transaksi mengandung kebatilan, walaupun 100 syarat tidak berguna. Ya. Jadi selama syaratnya tidak mengandung kebatilan, tidak bertentangan hukum syariat, maka Bapak yang mulia bisa
ya, melakukan khiyar. Jadi boleh membatalkan transaksi selama batas waktu 3 hari. Dalilnya mana? Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan dzakara lin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu'i. Bahwasanya seorang lelaki mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ditipu dalam jual beli, Bapak yang mulia. Faqala, Rasulullah bersabda, "Idza bay'ata," kalau engkau membeli, ya. Kalau engkau berjual beli gitu, kalau engkau menjual, faqul la khilabah, maka katakan olehmu la khilabah. La khilabah maksudnya itu la ghasya wa la khida'. Tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada kecurangan, itu enggak boleh. Ya. Jadi kalau jual beli hukum asalnya harus saling amanah. Tidak boleh ada kecurang di sana, ya. Tidak boleh ada kecurangan. Ini diriwayat. Kemudian menurut Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan, "Tsumma anta bil khiyari fi kulli sil'atin ibta'taha thalatha layalin." Ya, jadi keterangan 3 hari itu ada dalam riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan. Kemudian engkau dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi fi kulli sil'atin, di setiap barang ibta'taha yang engkau perjualbelikan. Thalatha layalin, yakni selama 3 hari. Ya. Nah, itu dia Bapak yang mulia tentang batasan khiyar. Jadi bisa garansi boleh melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi, silahkan, disyaratkan. Ya, bisa. Kemudian wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Dan jika didapati di dalam mabi, yakni barang yang diperjualbelikan itu aibun, adanya satu kecacatan, falil mushtari radduhu, maka bagi pembeli bisa mengembalikannya, Bapak yang mulia. Nah, ini yang disebut sebagai khiyar aib, ya. Jadi karena ada aib. Aib itu apa? Cacat dalam barang yang diperjualbelikan itu. Dalilnya mana? Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusarru al-ibila wal ghanam. Ya. Jangan kalian tahan ibil, onta, wal ghanam, dan kambing. Ya. Tahan apanya? Ditahan untuk tidak diperah. Jadi biasa kalau orang mau menjual belikan barang itu dipermak dulu, Pak, ya. Jadi onta, kambing itu di Arab sana itu biasa diambil susunya. Ya, kalau di kita sapi yang diambil susu, betul nggak, Pak? Ya, intinya pokoknya binatang yang biasa diambil manfaat, lalu karena mau dijual kok kemudian ditahan. Yang biasanya diperah tiap hari, karena mau dijual dibiarin, ya. Dibiarin 3 hari misalnya, Pak. Kenapa dibiarin? Ya, karena untuk menarik perhatian pembeli. Karena dengan dibiarin orang kan, ini susunya banyak ini, berarti sehat ini. Kan begitu, Pak? Ya. Kalau di kita mungkin gampangannya apa? Digelonggong kali ya. Ya, tapi memang beda ya, kalau digelonggong kan nanti ke air ke banyak ya. Tapi kurang lebih begitulah, ya. Jadi intinya itu sengaja dibiarkan, nggak diperah. Faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nadhirina ba'da ayyah talibaha. Ya. Maka barang siapa yang dia menjualnya setelah dia menahan barang tersebut, fa innahu bi khairin nadhirin ba'du ayyah talibaha. Ya. In sya'a amsaka wa in sya'a raddaha wasa'an tamrin. Ya. Maka barang siapa yang dia kemudian menjual barang tersebut, kemudian dia membeli, ya, lalu setelah dilakukan pemerahan ternyata, ya, tidak sesuai harapan, susunya itu banyak waktu dia beli aja, giliran besoknya mau diperah, loh,
kok nggak muncul kayak kemarin, koknya gede banget gitu kan, banyak air susunya, kok ini kempes-kempes saja gitu kan. Akhirnya si pembeli menyesal dong, betul tidak Pak? Ya, menyesal. Maka ini dikembalikan kepada pembeli. Walaupun tidak disyaratkan ada khiyar pada saat transaksi, tapi ketika pada saat terjadi pembelian barang dibawa oleh sang pembeli, lalu didapati barang tersebut ada aibnya, ada cacatnya, ya, maka dikembalikan kepada pembeli. Insya amsak, kalau dia mau, ya dia boleh terus tahan barang itu menjadi miliknya, artinya transaksi dilanjutkan. Wa insya raddaha, kalau dia mau, ya boleh panggil itu atau kembali datang ke tempat penjualnya untuk kita kembalikan barang ini, nggak sesuai dengan apa yang diomongin gitu kan. Katanya ini kenceng ya internetnya, tapi giliran ini lemot banget, nggak sesuai. Nah ini namanya aib ya, ada cacat. Boleh nggak dikembalikan? Boleh ya. Tapi kalau misalnya si pembeli, ya aduh memang kecewa sih, nggak seperti omongan ininya, nggak seperti omongan marketingnya misalnya kan. Kadang-kadang orang marketing kan begitu, suka melebih-lebihkan Pak ya. Pasang iklan. Kan sekarang lagi musim apa makanan pedas. Makan pedas sampai keringetan keluar rambutnya berdiri gitu kan. Begitu kita beli Pak, enggak biasa aja kan, enggak sampai berdiri gitu kan. Benar enggak? Ya itu kadang-kadang bahasa marketing itu bahaya, enggak boleh begitu ya. Kadang-kadang begitu ya. Kita lihat tuh ada mie di sampulnya, begitu ini dalamnya lengkap, ada ayam, ada kita sobek mie doang, ayamnya nggak ada, betul nggak Pak? Ya kan? Ya, baik. Jadi ini yang terjadi ketika terjadi aib, maka dikembalikan kepada sang pembeli. Apakah dia mau melanjutkan transaksinya atau dia mau mengembalikan barangnya? Nah, tapi kalau tadi barang yang dibeli karena barang hidup, ya, susu tadi sudah terlanjur dia perah, kalau dikembalikan susunya juga harus kembalikan dong, logikanya, betul tidak? Yang dia perah kemarin, susunya udah habis gitu kan. Terus gimana? Maka ini ada penggantinya. Maka di dalam hadis Rasul sampaikan wasa'a tamrin, maka ada kompensasi, yakni diberikan satu sok tamar. Jadi susu yang sudah dikonsumsi oleh pembeli ini itu tidak mungkin dikembalikan lagi susu kemarin, maka dia bisa menggantinya dengan satu sok tamar. Satu sok itu arba'u amdadin, 4 mud. Ya, kalau mud tahu ya istilah mud ya. Ya. Kalau zakat liter nanti kan 1 mud, 2 mud gitu kan. Zakat itu yang kita harus keluarkan untuk zakat jiwa berapa banyak? Nanti mau Ramadan kita bahas bab saum, fikih saum ya insyaallah nanti. Kita pending bab muamalahnya. Ramadan nanti kita bahas saum dan zakat ya, nanti insyaallah. Kemudian kita kembali ke urusan kita. Satu sa' ini berapa banyak? Sa' itu 4 mud. 1 mud itu begini Pak. Apa ini namanya? Kalau ini kan genggam. Berarti ini apa nih? Raup. 4 raupan. 4 raupan Pak, begini. Tapi raupnya siapa? Raup tangan orang dewasa. Ya. Jangan satu soknya anaknya disuruh kasih biar sedikit. Ya nggak boleh ya. Satu sok itu tangan dewasa. Bahkan dalam Nizam Al-Mu'al fil Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zallum itu distandarkan soknya itu adalah sok tangan dewasa orang Irak gitu Pak. Segitu tuh ukurannya. Berarti kalau kita agak kurang banyak dikit. Nah, maka satu soknya kita biar standar dengan yang di kitab Nizam Amwal itu agak ditambahi Pak. Kalau kita mau ngukur beras pakai sok ya, satu sok kan suruh ngeluarin satu Nabi kan, suruh ngeluarin satu sok dari makanan pokok kita kalau zakat. Jadi ditambahin lah dikit. Ya karena kita kurang gede. Kalau dia kan gede mungkin tangannya. Gitu. 4 kali raupan itu satu sok. Maka binatang yang kita beli dan kita sudah ambil manfaat susunya tadi, bisa kita kembalikan binatangnya ditambah
dengan 1 sok dari korma, tamar. Ya. Ai badala ma akhadahu minal halib, itu sebagai pengganti dari apa yang dia ambil dari perahan susunya tadi. Ya, ini tentang jual beli. Ya. Ala kulli hal, Bapak yang mulia, bahwa di dalam Islam transaksi itu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kezaliman antar sesama manusia. Ya. Maka kalau kita sebagai pedagang ataupun pembeli, kedua-duanya harus jujur dan amanah. Ya, jujur dan amanah. Kadang-kadang pedagang karena pengen laku, ya tadi ada aib tidak disampaikan, ya, tidak disampaikan. Bagaimana? Ya konsekuensinya kalau nanti si pembeli mendapatkan aib dari barang kita, kalau dia nuntut pengembaliannya, kita harus terima, gitu Pak. Ya, harus terima. Nah, itu. Bagusnya sih disampaikan aib-aibnya. Baik, kita lanjut dulu ya, baru nanti kita buka tanya jawabnya. Wala yajuzu bai'u thamarati mutlaqan illa ba'da buduwi salahiha, dan tidak boleh menjual thamarah, buah, mutlaqan secara mutlak. Ya. Jadi enggak boleh menjual buah secara mutlak, tidak boleh. Illa ba'da buduwi salahiha, kecuali sudah nampak kematangan dari buah tersebut, nampak kelayakan untuk diperjualbelikan dari buah tersebut. Nah, ini berarti buah yang masih ada di pohon, ya. Jadi kita nggak boleh memperjualbelikan pohon kita, ya, kecuali sudah nampak di pohon itu kematangan dari buah yang akan kita jual tadi, ya. Nah, inilah yang kalau di istilah bahasa kita apa namanya? Ijon, ya, ijon itu hijau, dari hijau, masih hijau udah dijual Pak. Wah, ada mangga misalnya kan, baru mentil ya, itu kecil-kecil, si pedagang juga pengennya untung gede juga. Pak, 1 pohon sekian, gitu kan, ditebas lah istilahnya. Bagaimana? Maka ini terlarang. Ya. Kok terlarang? Mana dalilnya? Nah, ini kalau melihat dalilnya di sini disampaikan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, dari Abdullah bin Amr, bukan Abu Hurairah, salah baca. Ya. Dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'its thimari hatta yabdua salahuha, nahal bai'a wal mubta. Ya. Jadi baginda Nabi SAW menurut Abdullah bin Umar, Ibnu Umar ini telah melarang memperjualbelikan buah sampai muncul kelayakannya, kematangannya itu. Jadi Rasulullah melarang memperjualbelikan ini tidak hanya dari sisi si penjual, tapi juga dari sisi si pembeli. Jadi larangan ada pada keduanya, tidak boleh memperjualbelikan. Ya. Wa fi riwayatin anda Musliman, dan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabta'u thamara hatta yabdua salahahu wa tadhhabu anhu al-afatuh, ya. Kata Nabi SAW, jangan kalian memperjualbelikan buah sampai nampak kelayakannya, kematangannya, dan hilang darinya al-afat, yakni kemudorotannya sudah hilang, ya. Jadi tidak boleh kita mengambil kesempatan dalam kesempitan, gitu Pak ya. Yang ada kesempatan, ada orang mau duit, ya, dia dalam kesulitan, punya pohon mangga 1 kebun, dia butuh duit, kesulitan, sama manfaat. Pak, udah saya
butuh duit ya udah, saya jual, saya beli itu, jual ya, padahal masih mencit-mencit, nggak boleh. Ya. Kapan bolehnya? Apakah nggak boleh secara mutlak? Tidak. Ya, boleh juga. Kapan bolehnya menjual buah yang masih hijau itu? Kalau diambil saat itu. Paham Pak? Jadi mangga nih masih hijau, kira-kira masih sebulan lagi gitu kan. Mungkin mangga berapa? 2 bulan kali matang misalnya. Baru 1 bulan, separuh dong gedenya. Ada orang datang, Pak Bu mau beli ya, mau saya beli ya. Boleh nggak kita jual? Ya, bisa, boleh dibeli. Lu tadi nggak boleh, ya, makanya perhatikan. Nggak boleh kapan? Kalau mau dipetik saat matang. Tapi kalau dipetik saat itu, ya boleh. Boleh nggak Pak beli? Lu kan masih muda, Bang. Nggak apa-apa, saya jualan buah rujak Bu. Memang muda yang saya ambil. Boleh itu. Paham? Jadi kondisi begitu memang artinya itu kondisi layak untuk dijual saat itu. Itu silahkan. Tapi kalau dibeli buah itu masih sebulan lagi akan matang, dibeli sekarang, ditunggu, itu yang dilarang. Ya. Kecuali sudah muncul misalnya ada 1-2 buah yang sudah mulai kuning, yang lain masih hijau, ada 1-2 yang udah mulai matang duluan, itu boleh. Ya, itu ukurannya begitu, paham? Ya, gitu Pak. Hah? Biasanya sih kan usia itu rata, ya biasanya rata, paling selisihnya seminggu paling kan. Atau apa, intinya sudah muncul kelayakannya dan itu menjadi representatif, kira-kira segini nanti ini buah matangnya gitu kan. Nah, itu bisa, ya jangan lama-lama juga ya, sebulan nanti malah balik lagi ke nggak boleh tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wala bai'u ma fihi riba, ya. Dan jangan wala bai'u, dan tidak menjual ma fihi ar-riba, apa yang di dalamnya terdapat riba. Ya. Di sini ada penjelasan ai ma fihi illatur riba wa hiya kaunuhu athmanan au mat'uman. Nah, ini kembali ke pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi di sini tidak boleh menjual apa yang di dalamnya ada riba, gitu Pak. Maksudnya apa? Kata muallif kitab di sini disebutkan yang di sana ada illat riba, baik itu berupa harga maupun makanan. Nah, untuk mereview lagi, masih ingat nggak Pak? Apa saja barang riba itu? Barang riba ada berapa? 6, diikat ya Pak, 6. 1, emas, perak. Ini yang benda saman. Kemudian yang keempat nih makanan. Yang pertama apa? Syair, gandum. Kemudian bur, gandum jenis lain. Jadi kalau kita rojo lele sama pandan wangi, kira-kira begitu, ya. Kemudian milh, garam. Kemudian apa tuh? Justru ini sebenarnya di sini nih, setelah emas perak disebut di sini tamar, gitu kan. Jadi apa? Tamar apa? Kurma, ya. Iya, kurma, bukan buah, kurma. Ya. Mangga bagaimana? Mangga bukan barang riba. Ya. Jadi tidak terikat dengan cara praktek jual beli riba. Jadi kalau barang 6 ini yang dijual itu ada ketentuan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ingat apa ketentuannya Bapak yang mulia? Barang riba diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan dengan yang satu benda, maka 2 syaratnya, yakni sama dan cash, ya. Sama dan cash, setakar dan cash, beratnya harus sama, dan tunai. Kalau dipertukarkan dengan nyebrang, berbeda jenis, emas dan perak dipertukarkan, boleh tidak? Boleh. Maka silakan dia saling berlebih, nggak apa-apa. Tapi syaratnya tetap cash, gitu. Syarat cash itu tidak hilang.
Ya. Demikian juga makanan-makanan ini. Kalau di kita berarti makanan pokoknya apa? Beras, ya dong. Kalau di sono tadi gandum gitu kan. Kalau kita ya beras, Pak. Beras, oh ya, kalau Pandan mungkin beda. Beras ketan sama beras biasa, kira-kira begitu. Namanya ya. Itu hati-hati jual beli beras, Pak. Harus tahu ilmunya, kalau enggak jatuh kepada riba. Ya. Jadi kalau beras dipertukarkan dengan beras, itu dua syarat tadi. Setakar dan cash, dan tunai. Misalnya apa? Kita mau nuker beras rojo lele dengan pandan wangi. Ya, misalnya Pak. Bagaimana tuh? Ya sama. Harus sama beratnya. Ya. Atau beras makanan kita dengan beras ketan. Nah, gitulah biar enak ya. Mau dipertukarkan, gimana? Syaratnya begitu tadi. Sekilo dengan sekilo. Ya. Dan tunai, nggak bisa ditunda. Sekarang berasnya dulu, nanti beras ketannya besok. Nggak boleh. Harus hari itu juga. Rugi dong Pak, masa beras ketan ditukar ini? Beras ketan itu kemarin saya nanya, berapa sekilo Bu? Kayaknya 40.000 deh, kalau nggak salah Pak. Hah? Ketan. Oh 15.000 beras ketan. Oh lebih murah ya? Oh ketan mahal. Beras ketan 16. Kalau beras biasa 12. Nah, rugi dong. Ini kan 16 lebih mahal. Ya memang ketentuan begitu. Kalau mau ditukar, saya punya beras ketan nih. Ya. Bapak pengen masak ketan nih, ya kayaknya enak nih ketan dicampur kelapa misalnya kan. Apalagi anget-anget ya, lagi ngaji enak kayaknya. Nah, gitu kan. Nah, pengen nih masak ketan misalnya kan. Nah, gimana nih? Saya punya sekilo apa punya sekilo dipertukarkan cash, begitu caranya. Rugi dong sayanya. Kalau saya nggak mau rugi, ya dijual dulu. Saya 16.000, nah saya pengen beras itu ya udah saya 12.000, dapat untung saya. Paham nggak Pak? Itu caranya. Ya itu makanan. Ya. Jadi kalau bersilangan silahkan berlebih, tapi cashnya tidak hilang, tetap cash. Ya. Kalau dari yang harga saman ke bahan pokok, nah ini silahkan berlebih dan boleh tidak tunai. Paham ya? Jadi boleh nggak beli beras kredit? Boleh nggak Bu? Beli beras nih Bang, beli berasnya Bang 5 kilo, tapi duitnya minggu depan ya gitu. Ya, boleh nggak? Nah, ingat hati-hati ini barang riba. Ya, makanan pokok kan barang riba kan? Bagaimana? Boleh nggak? Ya, boleh. Ya, kenapa? Karena dia bukan termasuk benda sejenis kan. Paham ya? Kalau nggak paham nanti ditanyakan. Baik, itu intinya. Jangan menjual barang apa yang di dalamnya ada riba, baik harga emas perak, uang di dalamnya, atau mat'umat tadi, makanan yang 4 tadi, makanan dari makanan pokok, garam dan tamar tadi kan, tamar, syair, bur, garam. Hati-hati barang begitu dijual. Bijinsihi ratban illal laban, ya ini dikatakan dengan jenisnya ratban secara basah. Nah, itu nggak boleh illal laban, kecuali laban aja. Laban itu susu ya. Jadi nggak boleh memperjualbelikan benda riba, makanan dalam bentuk basah ya. Kecuali susu. Artinya benda beras ini kena air hujan gitu kan, dijual Pak, basah kan, ada air yang basah kan, bagaimana nih? Tentu beratnya jadi lebih banyak gitu kan, lebih berat ya. Jadi kecuali ya disampaikan ya bahwa ini basah nih, kena hujan, dan mungkin transaksi harganya beda. Jadi intinya nggak boleh kemudian ke anomalian, ketidaknormalan ya, dijual tanpa pemberitahuan, itu tidak boleh ya, itu tidak boleh, harus disampaikan gitu. Termasuk misalnya ada yang bertanya tuh, tukang gorengan misalnya,
Ada yang nanya ya tentang gorengan. Beliau jual gorengan, kadang-kadang kan suka agak habis. Terus gimana? Ya kalau nggak habis biasanya bisa dijual besok kan nggak basi. Ya. Cara jualnya dicampur gitu. Nah itu harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan itu termasuk khida, termasuk kecurangan. Ya, itu harus disampaikan. Harus disampaikan. Iya, harus disampaikan. Yang ini yang baru Pak. Ini yang ini. Kalau yang baru harganya 2.000 satu, kalau yang kemarin 1.500. Mungkin. Nggak dapat duit, nggak apa-apa. Yang penting berkah, betul nggak? Iya. Kan sekarang orang memang mikirnya cuan terus gitu kan. Yang penting berkah, kita nyari berkah. Jadi belajar ini biar transaksi kita berkah. Tapi Bapak yang mulia, bab tentang jual beli khiyar itu sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan bahas pasal baru tentang berjual beli salam. Ya, ada jual beli salam namanya. Insyaallah berarti bulan depan insyaallah ya. Baik, seperti biasa diberi kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadhal masykur. Pertanyaan silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau mau jual barang lewat calo itu gimana itu Kak? Misalnya kan kalau calo kan maklaran biasanya kan bagian dia kan 2,5%, itu ya katanya gitu. Cuman kita sanggupnya ngasih 1% gitu. Itu bagaimana itu? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana menjual barang melalui calo? Apakah boleh? Boleh, ya. Kemudian berapa fee-nya tergantung kesepakatan. Ya. Jadi kesepakatannya harus dinyatakan di awal. Ya. Harus dinyatakan di awal. Kalau persyaratannya tidak dinyatakan di awal, maka berlaku namanya al-mithl, yakni hukum pasar. Berapa biasanya kalau jadi makelar? Tadi 2,5%, itu yang dipakai. Ya. Loh saya kemarin kamu, nah ya nggak bisa. Kalau mau keluar dari hukum pasar itu, kesepakatan pasar, bukan hukum, kesepakatan pasar ya harus disampaikan di awal. Misalnya sang penjual hanya mau ngasih fee 1% saja, disampaikan di awal. Atau si penerima wakil ini, si samsaro, si orang makelar ini nggak mau 2,5%, maunya berapa? 5%, ngomong di awal. Jangan ketika ada pembeli baru Pak 5% loh. Dari mana 5%? Wah, begini banyak alasan saya harus kesan loh. Kemarin nggak ngomong, ya. Sekarang minta, nggak bisa. Ini pasaran cuma 2,5%, 2,5% kasih. Gitu Pak. Jadi kalau mau keluar dari konsensus pasar yang berlaku, maka harus disampaikan di awal. Demikian konsepnya. Wallahu a'lam. Kalau misalnya si calonnya itu udahlah saya 1%, nggak apa-apa lah gitu, boleh ya? Boleh. Boleh ya. Boleh. Misalnya nih dikasih nggak ada kesepakatan misalnya kan, udah pokoknya nih jual ini motor saya nih. Daripada enggak gitu kan, 1% mau enggak nih? Nah itu maksudnya di awal, di awal. Ya. Kalau di awal boleh Pak. Sebelum dijual. Iya, gitu. itu yang harus dilakukan justru di awal. Jadi ketika di awal apapun nggak berlaku yang ikuti kesepakatan itu. Misalnya pokoknya cuma 0,5% saya mau kasih, mau nggak ente jualin 0,5% upahnya? Ya udah mau, ya udah 0,5% Pak. Tapi yang menjadi patokan kalau nggak diomong, nih jualin nih HP saya, dijualin sama dia ke sana kemari, laku Pak. 2 juta katakan HP saya, laku 2 juta. Begitu saya kasih dikasih 2 juta, saya kasih dia 10.000 misalnya Pak. Lupa 10.000 kok begini gitu kan marah dia kan. Loh, kemarin kan nggak ada kesepakatan. Nah kalau nggak ada kesepakatan kembali ke hukum pasar tadi. Berapa hukum pasar? 2,5%, itu yang dipakai gitu Pak. Ya. Allah a'lam. Ya, silakan. Kalau di datang itu kalau contohnya kambingnya ambil gimana tuh? Harus lahir dulu. Ya.
Misalnya jual kambing, ya lagi hamil, bagaimana? Bentuknya gede. Nah, ya. Ada idahnya enggak itu kan? Idahnya hamil ya sampai melahirkan gitu ya. Iya, boleh tidak memperjualbelikan binatang yang sedang hamil? Hamil apa bunting, Pak? Bunting. Ya udah, binatang yang hamil katakan ya. Boleh, ya nggak apa-apa. Dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya saya jual induknya doang, misalnya kan. Anaknya nggak saya jual. Nah, itu yang kemudian bermasalah ya dong. Artinya ya kalau memang mau begitu dinyatakan di awal ya. Dinyatakan di awal. Kalau mau jual induknya aja udah tunggu lahirannya gitu kan. Tapi kalau misalnya dijual ya artinya saya jual induk dan anak yang dikandungnya kan begitu Pak biasanya ya. Jadi boleh ya. Tapi kemudian kalau ada ketentuan yang mau keluar dari kebiasaan itu yang harus disampaikan di awal. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang gadai. Jadi saya punya hewan sapi, saya gadaikan. Begitu digadaikan, cuma ada perjanjian awal memang. Nanti pada saat dia menggadaikan, saya nggak terima hewannya. Jadi saya nggak menggadaikan nih ke dia gitu, sapinya. Tapi sapinya ini nggak dipelihara dengan yang memberi duit. Itu saya sendiri yang ini yang merawat. Memang perjanjiannya yang ngasih uang itu begitu. Karena perjanjiannya nanti kalau melahirkan semua semua dua bagi hasil. Hukumnya gimana tadi? Iya. Gadai itu insya Allah akan datang pembahasannya nanti ya. Ada kira-kira berapa bab lagi ini kita akan bahas tentang roh. Tapi nggak apa-apa ketika udah ditanyakan duluan saya jawab karena kalau memang dibutuhkan. Jadi gadai itu tidak kemudian memberikan manfaat kepada pemberi uang. Yang punya uang, misalnya saya nih punya duit 10 juta. Sapi mau digadai, ini sapi ya gadai. Jadi gadai itu hanya jaminan saja, Pak. Ya, saya nggak boleh dapat manfaat dari sana. Apalagi kemudian kalau dia lahir buat saya gitu, ya nggak boleh, itu riba nanti, ya. Jadi kelebihan manfaat riba. Bagaimana biar nggak riba? Ya tidak boleh ada kemanfaatan yang dia bisa ambil dari uang yang dia berikan sebagai gadaian, sebagai gadai, ya. Intinya begitu. Untuk detailnya nanti kita akan bahas pada babnya nanti, ya. Jadi ada ilmu tentang gadai yang harus kita pahami. Jangan kemudian sembarangan kita menggadai seperti kebanyakan orang-orang. Ya, orang-orang punya sawah, digadain sawahnya. Selama belum bayar, orang yang ngasih duit dia mengelola sawah itu, ya. Itu riba. Riba, Pak, namanya, ya. Bagaimana biar nggak riba? Nah, dihitung sewa, dipotong dari uang nggak ada yang diberikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ini bukan masalah hewan juga nih. Jadi kalau di kampung saya ada yang bukannya gadai, itu namanya pelihara. Misalnya ya, saya punya kambing juga besar lah, dan udah mau. Nah, itu dikasih ke orang, dirawat ke orang, kan kayak dirawat. Jadi nanti kalau karena udah besar, jadi nanti kalau beranak satu, jadi bisa jual anaknya dibagi dua. Tapi itu biangnya masih dirawat terus. Oh iya. Terus. Jadi yang seterusnya, jadi kalau beranak dua satu. Oke. Tapi kalau waktu kecil, masih kecil anak itu dipelihara. Begitu beranak yang pertama, itu diberikan sama yang melihara. Oke. Terus beranak kedua buat yang punya. Berbagi dua. Iya. Ini praktek paron yang ada di masyarakat ya, Pak, ya. Jadi memaruh hasil dari usaha memperbanyak atau memperbesar hewan. Bagaimana yang banyak terjadi seperti yang disebutkan tadi. Jadi ini kambing atau sapi dirawat oleh orang, nanti anak pertama buat si pemelihara, anak kedua buat saya. Bagaimana? Ini gharar, haram, nggak boleh. Ya. Jadi kalau mau tadi caranya, ini silakan dirawat,
ya, dia bekerja untuk ngempanin sapi, lahir sapi, ya udah itu milik bersama yang ketentuannya disepakati di awal berapa persen pembagiannya. Misalnya 50-50, ya udah setiap anak lahir 50-50. Ini yang boleh 50-50 gitu. Atau mau 40-50 boleh sesuai kesepakatan aja gitu kan. Tapi nggak boleh kemudian yang lahir pertama milik sana, lahir kedua nggak boleh. Itu gharar ya. Iya kalau dia lahir kedua ya. Kalau cuma lahir pertama doang, ya dong, kan rugi sayanya Pak, betul nggak? Iya dong. Jadi karena masih kecil juga Ustaz. iya, Yang itu melihara. praktek yang keliru. Iya, jadi anak yang pertama dikasih sama yang melihara. Itu nggak boleh. Anak kedua baru dibagi dua. Tidak boleh. Salah ya. Jadi praktek yang benar, semua hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan berdua. Ya, mau 70-30, mau 50-50, ya silakan. Nah, kok bisa emang hewan bisa diparo dua? Ya enggak, dijual nanti nilainya dibagi, Pak ya. Nah, begitu nanti nggak boleh. Karena kecil jadi diserahkan sama yang melihara. Iya, nggak boleh. Kalau udah beranak kedua baru dibagi dua. Ya, berarti harus diperbaiki ya kalau gitu. harus sampaikan kepada orang-orang kampung untuk diubah akadnya. Kenapa? Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Gitu ya. Silakan, Pak. Karena memang hukumnya kita beli punya toko orang kafir, mama memakai orang kafir. Kalau yang ada orang Islam, Pertanyaan, bagaimana atau apa hukum membeli barang dari tokonya orang kafir sementara banyak toko kaum muslimin yang berada di sebelahnya, gitu ya? Bagaimana hukumnya? Secara hukum jual beli ketika telah terdapat syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah. Ya, mau dia orang kafir atau bukan sama. Rasulullah SAW itu membeli dari orang Yahudi biasa. Ya, bahkan wafatnya beliau itu kan baju besi beliau tergadai ya untuk beli makanan itu dari orang Yahudi. Jadi tidak mengapa. Yang penting barang yang diperjualbelikan halal. Yang kedua, terpenuhi syarat dan rukun transaksi. Ya, terpenuhi. Apa syarat rukun transaksi? Itu sudah kita sebutkan di awal-awal. Nanti kalau waktunya lupa lagi kita ulangi lagi boleh ya. Jadi boleh. Hanya saja ya ketika berbicara keberpihakan ya dong. Tentu kalau memang ada pilihan, ada saudara kita yang menjual, tentu keberpihakan itu yang nanti akan mendatangkan keutamaan bagi kita. Menolong saudara muslim itu lebih utama ya. Jadi kalau bicara transaksinya sah, tapi kalau bicara kemudian lebih jauh saling menolong maka ya lebih baik kan gitu kan. Tapi tidak kemudian membatalkan transaksi yang di sini. Paham Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Ini tadi sudah diingetin, ayo udah berhenti katanya. Ya kita akhiri dulu ya, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita akhiri. Ibu-ibu nggak ada yang bertanya kan ya? Oh iya, dengar aja. Baik, nggak, kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik, Bapak Ibu yang mulia, kita akhiri dengan doa bersama untuk diri kita, keluarga kita, saudara muslim kita di Sumatera maupun di manapun yang berada. Semoga Allah lindungi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-mu'minin. Allahumma ansur aslam ikhwanana fi Sumatra Indonesia. Allahumma ansur aslam ikhwanana fi Gazzah Filistin, fi Sudan, fi Yaman, fi kulli sa'ir bilad, fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka dawlatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudhillu bihal kufar wa ahlah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم أدخلنا الجنة الفردوس بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.